Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami sebagai pemateri akan menyampaikan beberapa materi-materi berkaitan dengan kekerasan pada anak. Pada kesempatan ini kita nanti akan membahas yaitu kasus-kasus yang ada di negara kita, khususnya pada kekerasan anak. Kemudian bagaimana pengertian kekerasan pada anak. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Yang keempat, bagaimana dampaknya terhadap anak tersebut. Kemudian perspektif kami dalam Islam, kemudian perspektif dalam kajian IPS, serta upaya dalam pencegahan dan stop kekerasan. Maka oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini marilah kita kaji dengan baik beberapa materi-materi yang akan kami sampaikan. Di negara kita di tahun 2019 kurang lebih ada sekitar 25.000 kasus kekerasan pada anak. Ini sangat ironis sekali. Di kemajuan teknologi, di kemajuan era 4.0, tetapi pemerhatian atau kita sebagai orang tua dalam hal memberikan sebuah kasih sayang kepada anak masih banyak sekali devian berkaitan dengan pola asuh dan tumbuh kembang pada anak. Maka sebab itu marilah kita simak video-video yang akan kami paparkan berkaitan dengan materi pada kesempatan kali ini. Kekerasan pada anak. Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Nah, kekerasan ini terjadi pada saat apa? Biasanya kekerasan pada anak itu terjadi akibat karena adanya sebuah konflik antara orang tuanya terhadap si korban atau anak tersebut. Kekerasan pada anak tidak hanya antara anak dengan orang lain yang tidak dikenalnya, tetapi tanpa disadari, kekerasan sering terjadi di kehidupan sehari-hari di dalam rumah, bahkan pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Nah, hal tersebut akan berdampak pada anak tersebut, seperti halnya luka fisik atau lebam. Yang kedua, rendahnya rasa percaya diri atau PD. Kemudian yang ketiga yaitu depresi. Selanjutnya pada kesempatan ini marilah kita lihat video bagaimana cara pencegahan terhadap kekerasan pada anak. Silakan ikuti. Kita punya 4 daerah pribadi di tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain. Kamu juga tidak boleh sentuh bagian ini pada tubuh orang lain. Di antaranya mulut, dada, kemaluan, dan pantat. Hanya orang yang paling dekat yang boleh menyentuhnya, seperti ibumu. Ibumu mungkin menyentuhmu saat mandi atau saat dokter memeriksa bagian pribadimu ditemani ayah atau ibu. Sentuhan ini membuatmu bersih dan sehat. Jika yang menyentuhmu adalah orang yang sayang denganmu, seperti ibu dan ayahmu, itu dinamakan sentuhan yang aman. Selain itu, tidak boleh ada orang lain yang menyentuh bagian tubuh pribadimu. Jika ada orang lain yang menyentuhmu pada bagian pribadimu, itu salah. Kamu akan merasa malu, jijik, tidak nyaman, dan kesal. Kemudian, jika ada orang yang menunjukkan film dan gambar yang tidak baik
dan menyentuh bagian terlarangmu, maka itu tidak aman bagi. Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan, yaitu: pertama, katakan tidak pada apapun tawaran yang diberikan oleh orang itu. Kedua, berlarilah kencang-kencangnya ke tempat yang ramai. Ketiga, berteriak minta tolong sekencang mungkin. Keempat, jika tidak dapat berlari atau berteriak, beranilah dan ambil benda terdekat yang bisa kalian jadikan senjata untuk melawan orang tersebut. Jika masih tidak ada, gunakan tangan, gigi, maupun kaki kalian untuk memberontak melawan orang tersebut. Kelima, berceritalah pada orang dewasa yang kalian percaya tentang kejadian yang kalian alami. Jika ada orang yang tidak kita kenal dan mengajak kita pergi atau jalan-jalan dengan menjanjikan sesuatu yang kita suka, harus kita tolak, atau mintalah izin terlebih dahulu pada orang tuamu.